Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, saat hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya terberi tema awali dan akhiri dengan baik. Awali dan akhiri dengan baik. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 di ayat yang pertama dan ayat yang kedua firman Tuhan. Dalam tahun ke-7 zaman Yehua, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sana dijelaskan bahwa Yoas adalah raja termuda. Yoas menjadi raja ketika dia berumur 7 tahun. Banyak dalam kehidupan kita mengawali baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam setiap usaha kita. Sering kita mengawali dengan sangat baik. Kita awali pekerjaan, kita awali rumah tangga, kita awali usaha kita dengan baik. Tetapi apakah kita mengakhirinya juga dengan baik? Tapi di sana dijelaskan kalau kita baca tentang Raja Yoas adalah Raja Yehuda. Sana dikatakan Raja Yoas dia memerintah di tengah-tengah kerajaan Yehuda ketika dia berumur 7 tahun. Dan dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selama apa? Selama Imam Yoyada mengajar dia. Ada seorang orang tua rohani adalah pamannya sendiri. Imam Yoyada di sana dikatakan yang mengajar dia, yang menasihati dia selalu. Selama hidupnya, selama Imam Yoyada hidup, dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saya katakan bahkan Yoas dan rakyatnya memperbaiki kembali bait Allah. Mereka menggunakan semua dana yang mereka miliki untuk pembangunan itu. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Yoas? Apakah dia mengawali? Dia sebagai raja adalah awal yang sangat baik di dalam bimbingan dari Imam Yoyada. Apakah dia juga mengakhirinya dengan baik? Apa yang terjadi kepada Yoas ketika Imam Yoyada meninggal? Apa yang terjadi dalam hidupnya, terutama tentang imannya kepada Allah. Kita buka di dalam 2 Tawari, di sana sangat jelas di sana katakan 2 Tawari pasal yang ke-24. 2 Tawari pasal 24 di ayat yang ke-17. Sesudah Yoyada mati, pemimpin-pemimpin Yehuda datang menyembah kepada raja. Sejak itu raja mendengarkan mereka. Saat dikatakan dalam ayat yang ke-18, mereka meninggalkan rumah Tuhan, Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Oleh karena kesalahan itu, Yehuda dan Yerusalem tertimpa murka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama hidup Imam Yoyada, dia benar di mata Tuhan. Tetapi setelah Imam Yoyada meninggal, di sana dikatakan, datanglah para penatua, datanglah orang-orang yang datang kepada dia, kepada Yoas. Dan karena hal itu, saya katakan dia tidak lagi setia kepada Tuhan. Dia tidak lagi setia kepada Allah. Karena apa? Setelah kematian Imam Yoyada, kerajaan Raja Yoas mendapat pengaruh dari para pemimpin-pemimpin Yehuda. Dia mendapat pengaruh, dia mendengarkan apa kata pemimpin-pemimpin Yehuda. Dampak dari pengaruh pemimpin Yehuda itu adalah yang pertama, yaitu meninggalkan Allah dan berpaling kepada berhala. Dampak dari dia mendengarkan
nasihat, bimbingan dari pada pemimpin-pemimpin Yehuda membuat dia meninggalkan Allahnya yang hidup, meninggalkan Allah dan berpaling kepada berhala-berhala. Itu tadi yang dikatakan di ayat yang ke-18 bagian A. Di dalam 2 Tawari pasal 24, mereka meninggalkan rumah Tuhan Allah nenek moyang mereka, lalu beribadah kepada tiang-tiang berhala dan patung-patung berhala. Dia berubah setia. Yang kedua, yaitu membunuh anak Imam Yoyada. Mengapa dia membunuhnya? Karena dia menasehati dia, bahkan nasihat-nasihat para imam-imam yang lain, para nabi-nabi yang lain yang datang menasehati Yoas, dia tidak mendengarkannya. Di ayat yang ke-19 dia katakan, namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka supaya mereka berpaling padanya. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, ia pun meninggalkan kamu. Di ayat 21, tetapi mereka mengadakan persepakatan terhadap dia, dan di atas perintah raja mereka melontari dia dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Jelas di sana dikatakan atas perintah raja. Anak Imam Yoyada dilontari dengan batu. Pak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yoas adalah raja yang mengahwali dengan sangat baik. Tetapi ketika orang tua rohaninya, Imam Yoyada meninggal, yang dia lakukan adalah dia mendengar suara, dia mendengar nasihat para pemimpin-pemimpin Yehuda yang membuat dia meninggalkan Allahnya dan datang kepada penyembah-penyembah berhala, dan misalnya katakan membuat seluruh rakyat itu juga jatuh dalam dosa, membuat mereka juga meninggalkan Allah mereka. Karena apa? Pemimpin mereka, karena apa? Karena mereka melihat pemimpin mereka yang juga tidak menyembah Tuhan yang hidup. Dan misalnya katakan walaupun seperti itu Tuhan tetap mengasihi mereka. Allah mengutus para imam, Allah mengutus nabi-nabinya, bahkan Allah mengutus anak Imam Yoyada untuk menasehati, untuk menegur mereka. Tapi jelas di sana katakan atas perintah raja, anak Imam Yoyada dibunuh. Yang ketiga, dampak dari pengaruh dari apa yang didengar oleh Raja Yoas. Yang ketiga yaitu mengambil yang bukan miliknya. Dia mengambil apa yang tidak menjadi miliknya, yaitu pada saat Hasaliel Raja Aram berniat menyerang Yerusalem, Yoas mengambil segala persembahan kudus yang telah dikhususkan dan dipersembahkan, dan persembahan kudus yang ada, serta segala emas yang ada dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan istana raja untuk diserahkan kepada Hasael, agar Hasael tidak menyerang dia. Bapak Ibu bisa baca di sana di dalam dua raja-raja pasal yang ke-12 di ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sana katakan ketika Raja Hasael ingin menyerang Yehuda, yang dilakukan oleh Raja Yoas, dia bukan berseru kepada Tuhan, dia bukan meminta tolong kepada Tuhan, tetapi apa yang bukan menjadi miliknya, segala yang dikhususkan, segala yang menjadi yang ada di dalam rumah Tuhan itu diberi, bahkan emas yang sana katakan diberikan kepada Hasael, supaya apa? Mereka tidak menyerang mereka, yang seharusnya mereka berseru kepada Tuhan. Dari hari ini kita belajar bahwa dapat kita mengetahui apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Yoas. Dia mengawali, dia menjadi raja dengan sangat baik, tapi pada akhirnya dia mengakhiri dengan tidak baik. Dari sini kita belajar bahwa iman kita tidak tergantung pada manusia. Iman kita tidak tergantung kepada manusia, tetapi iman kita akan semakin bertumbuh, akan semakin dewasa ketika kita dekat dengan Tuhan. Ini adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Yoas, dia tidak punya pengalaman. Dia mungkin selama ini hanya nasihat dari Imam Yoyada. Imam Yoyada menegur dia, Imam Yoyada menasehati dia, dia mendengarkannya. Tetapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan,
hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan, kita hidup bersama dengan Tuhan, hidup intim bersama dengan Tuhan, punya pengalaman-pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya sekalipun ada orang-orang yang datang kepada kita, sekalipun ada orang-orang yang menasehati kita, yang ini berusaha membujuk kita supaya jauh daripada Tuhan, kita tidak akan goyah. Memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dapat mengenal Allah dengan baik, akan membuat kita kuat menghadapi kehidupan. Akan kita tetap membuat kita tetap teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi kalau kita datang beribadah, kita datang ke gereja, kita datang memuji Tuhan hanya karena diajak oleh orang lain, hanya karena kata orang lain, atau kita mendengar tentang mujizat Tuhan hanya karena kata orang lain, maka kita akan begitu gampang, akan sangat mudah untuk jatuh, sangat mudah untuk meninggalkan Tuhan kita. Tetapi ketika kita punya pengalaman itu, saya yakin kita akan tetap bertahan di dalam Tuhan. Yang kedua, tidak kompromi dengan dosa. Yang dilakukan oleh Raja Yoas adalah mendengar kata pemimpin-pemimpin Yehuda, dan itu membuat hatinya jauh daripada Tuhan dan membuat dia mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin itu, yaitu menyembah berhala. Tidak kompromi dengan dosa. Dalam kehidupan kita ada banyak tawaran di tengah-tengah kita. Ada banyak tawaran-tawaran dunia yang ingin berusaha menjauhkan kita, ingin berusaha membawa hati kita untuk tidak lagi kepada Tuhan, tetapi kepada perkara-perkara yang ada, kepada hal-hal yang lain. Tetapi kembali saya katakan, ketika kita dekat dengan Tuhan, itu akan membawa iman kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena apa? Ketika Raja Yoas menyembah berhala, itu membuat hatinya mulai bergeser daripada jalan Tuhan. Akibatnya adalah hidup Yoas berakhir dengan pemberontakan dari para pegawainya, dan ia terbunuh. Akhir yang tidak baik. Di ayat yang ke-20 saya katakan, 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 di ayat yang ke-20. Firman Tuhan, Yosakar anak Simeat dan Yozabat anak Somer ialah pegawai-pegawainya yang membunuh dia. Lalu dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Amasya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Akhir yang tidak baik, dia dibunuh oleh para pegawai-pegawainya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam dunia ini kita hidup dalam pertandingan seperti halnya berlomba. Kita awali dengan baik, mari kita akhiri juga dengan baik. Start yang baik, kita akhiri dengan baik. Iman kita kepada Tuhan, hubungan kita bersama dengan Tuhan, pribadi kita bersama dengan Tuhan. Kalau Yoas dia mengawali dengan baik tetapi mengakhiri dengan baik. Tapi pada saat hari ini kita dinasehati, kita diingatkan. Kita percaya kepada Yesus Kristus, mari akhiri juga dengan baik. Karena dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B di sana dikatakan, Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai akhir hidup kita. Awali dengan baik dan akhiri dengan baik bersama dengan Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk tetap bertahan dalam iman kita. Sekalipun ada orang yang datang menasihati kita, sekalipun ada orang yang membujuk kita untuk meninggalkan Tuhan kita, mari tetap bertahan. Tawaran-tawaran dunia memang menggiurkan, memang enak untuk dilihat, tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan itu jauh lebih indah, itu jauh lebih baik daripada apa yang ditawarkan dunia kepada kita. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp ke nomor berikut 081327420088. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat setiap anugerah-Mu, terima kasih buat nasihat kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami pada saat hari ini untuk kami tetap bertahan dalam iman kami kepada Tuhan, untuk kami tetap berpegang teguh akan setiap janji-janji firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang memberikan kami kemampuan, Engkau Allah memberikan kami kekuatan untuk tetap mempertahankan iman kami, sehingga ketika Tuhan datang, Tuhan tetap temukan kami setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui apa yang terjadi dalam kehidupan Raja Yoas, kami belajar untuk tidak melakukan hal yang sama, tetapi bagaimana iman kami semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dengan baik, punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati materikan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, bersyukur untuk penyertaan Tuhan bagi sekolah Pantai Kosta, kelompok bermain TK, SD, dan SMP. Kami bersyukur ya Tuhan, buat setiap hal yang Tuhan kerjakan di Yayasan Pantai Kosta yang ada, biarlah semakin hari Tuhan berkati, Tuhan juga memberkati dalam persiapan tahun ajaran baru. Tuhan memberkati setiap guru, karyawan, staf pengajar yang ada, terutama setiap peserta didik, setiap siswi yang ada. Tuhan menolong setiap kehidupan mereka, Tuhan bekerja, biarlah melalui Yayasan Pantai Kosta ini dapat menjadi saluran berkat, dapat menjadi dampak di tengah-tengah kota Magelang ini. Dan biarlah Tuhan setiap persiapan yang akan dilaksanakan, Tuhan tolong, Tuhan atur dengan baik, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong mereka, memberikan mereka pekerjaan yang terbaik. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan mereka tetap kesabaran untuk belajar percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik bagi setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berikan kepada keluarga GPD LSD Magelang perisai keselamatan-Mu, tangan kanan-Mu menyokong keluarga GPD LSD Magelang, kemurahan-Mu membuat GPD LSD Magelang besar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.